Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan di GSJ Peniel, Surabaya, dan juga GSJ Anugerah Kemendung, serta Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang bersama-sama mengikuti mimbar gemar pagi hari ini, Rabu tanggal 18 November 2020. Saya rindu berbagi berkat sesuai dengan jadwal pembacaan gemar yang terambil dari Hakim-Hakim, terutama Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Di sini dikisahkan bahwa telah berkumpul 32.000 orang Israel yang mereka siap untuk berperang melawan orang Median. Pada pasal yang ke-6 dikisahkan bahwa bangsa Israel sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada orang Median. Bangsa Israel merasa tertindas, sangat berat beban mereka, karena selama 7 tahun ini mereka sudah ditindas oleh bangsa Median. Dan akhirnya bangsa Israel berseru, berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mau menolong bangsa Israel dan memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan orang-orang Median. Jumlah 32.000 orang Israel bukanlah jumlah yang besar. Itu adalah jumlah yang menurut Gideon, bahkan menurut banyak orang, jumlah yang kecil, tidak sebanding dengan orang Median yang jumlahnya begitu banyak. Pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan, mereka seperti belalang, orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Dan orang-orang Median, mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam berperang. Tetapi pada pasal yang ke-7 ayat yang kedua, Tuhan berkata kepada Gideon, anak buahmu terlalu banyak. Aku tak mau memberikan kemenangan kepada mereka atas orang Median, sebab nanti mereka pikir mereka menang karena kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka tidak memuji Tuhan. Jadi umumkanlah kepada anak buahmu, siapa yang takut harus cepat-cepat meninggalkan Gunung Gilead ini dan kembali ke rumahnya. Maka ada 22.000 orang yang pulang dan hanya 10.000 orang yang tinggal. Dari 32.000 orang Israel yang akan maju berperang pada saat Tuhan tantang, apakah mereka takut melawan orang Median? Kalau takut, Tuhan menyuruh mereka untuk pulang. Dan ternyata dari sekian banyak orang, 22.000 orang, mereka pulang. Karena mereka takut, mereka gentar untuk menghadapi orang Median yang jumlahnya sangat besar. Mereka takut dan akhirnya pulang. Tinggal 10.000 saja. Tetapi itu pun menurut pemandangan Tuhan masih terlalu banyak. Dari 10.000 orang itu Tuhan masih menyaring lagi. Di ayat yang keempat dikatakan, lalu Tuhan berkata kepada Gideon, anak buahmu masih terlalu banyak. Bawalah mereka ke sungai. Di sana aku akan menyaring mereka untuk engkau. Dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat selanjutnya, Tuhan menyuruh 10.000 orang itu minum dari air sungai. Dan Gideon memperhatikan. Tuhan berkata kepada Gideon, orang yang minum mereka jongkok kemudian menundukkan mukanya
dan langsung menjilat air sungai. Pisahkan. Dan kelompok orang yang mengambil air sungai dengan telapak tangannya dan minum air itu dari telapak tangannya, pisahkan. Kemudian Gideon memisahkan, dan orang-orang yang minum langsung dari air itu menjilat air sungai, mereka disuruh pulang, dan hanya tinggal 300 orang saja mereka yang minum, mengambil air dari telapak tangan dan meminumnya. Hanya 300 orang saja, dan itu yang Tuhan tetapkan untuk melawan bangsa Midian. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan hanya memberi Gideon pasukan 300 orang saja, sementara bangsa Midian begitu banyak. Mereka begitu terlatih dalam berperang, dan jumlahnya sangat banyak, bahkan tidak terhitung. Tetapi Tuhan berkata, "Aku akan menyerahkan mereka kepada bangsa Israel." Jadi bukan pasukan Gideon yang akan berperang, tetapi Tuhan sendiri yang akan berperang untuk melawan bangsa Midian. Bangsa Israel tentunya sudah sering kali mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Mereka keluar dari bangsa Mesir, perbudakan di Mesir dengan pengalaman yang luar biasa, campur tangan Tuhan yang luar biasa di bawah kepemimpinan Musa, bahkan di bawah kepemimpinan Yosua. Mereka juga mengalami kemenangan-kemenangan karena Tuhan yang berperang, Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Tetapi dari pengalaman-pengalaman itu pun, waktu Tuhan menantang mereka, takut. Ketakutan itu begitu banyak dialami sehingga 22 orang pulang. Sepertinya mereka lupa bahwa selama ini, sebelumnya Tuhan sudah memimpin bangsa Israel. Tuhan sudah menuntun bangsa Israel. Dan inilah yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan memilih orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, tidak takut kepada musuh. Dan akhirnya Tuhan menguji kembali dengan cara minum dari air. Orang-orang ini dipilih Tuhan, disaring Tuhan, dan hanya 300 orang saja yang tersaring. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bukankah kehidupan kita ini seperti peperangan? Tetapi bukan peperangan jasmani, tetapi peperangan rohani. Karena setiap hari, setiap saat kita mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan yang menantang iman percaya kita. Dan khotbah-khotbah pada minggu-minggu belakangan ini kita pasti sangat terberkati, karena di sana dikatakan bahwa Tuhan membentuk kita, mengubahkan kita menjadi serupa seperti Kristus melalui orang-orang di sekitar kita, melalui kondisi keadaan di sekitar kita, melalui persoalan, melalui tantangan hidup, melalui pencobaan dan ujian. Melalui itu semua, seperti peperangan di dalam kehidupan kita, ada banyak ujian, banyak pencobaan, banyak pergumulan. Tetapi kita jangan pernah menjadi takut, sebab ingatlah selalu Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan ada di depan kita, dan Tuhan berperang untuk kita.
memberikan kemenangan kepada kita. Itu sebabnya kita tidak boleh takut. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kita akan terpilih menjadi orang-orang yang berkualitas, yang dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan untuk melayani Dia, untuk melakukan pekerjaan Tuhan di gereja kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jangan pernah kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi mari kita belajar menjadi orang Kristen yang berkualitas, tidak takut menghadapi pencobaan kehidupan ini, tidak putus asa menghadapi banyaknya pergumulan, persoalan kehidupan kita. Kita mampu tetap mengasihi orang lain walaupun mereka menyakiti kita. Kita tetap mampu melepaskan pengampunan walaupun mereka sudah membuat hati kita sangat menderita. Dan kita tetap mampu bersabar pada orang-orang yang menjengkelkan. Pergumulan, persoalan Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, supaya kita dibentuk Tuhan menjadi orang Kristen yang berkualitas, mempunyai karakter seperti Kristus, agar kita semakin dipakai Tuhan untuk menjadi saksi dalam kehidupan kita, sehingga semakin banyak orang menjadi memuliakan Tuhan, percaya kepada Tuhan karena kesaksian kehidupan kita. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini, peperangan dalam kehidupan kita, karena Tuhan menyertai kita. Bagaimana supaya kita tidak takut dan tetap mempunyai kualitas, dipilih Tuhan menjadi orang Kristen yang berkualitas? Tentu saja dengan cara bergemar, berdoa, dan membaca firman Tuhan setiap hari. Karena melalui firman Tuhan, melalui doa kita, maka kita akan mempunyai kekuatan dan kita akan banyak tahu janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak pernah berakhir dari dahulu sampai saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan takut menghadapi kehidupan kita. Tetaplah menjadi pribadi yang memiliki iman yang kuat karena pengenalan akan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami tetap mengingat bagaimana penyertaan Tuhan selama ini, sehingga kami tidak takut menghadapi peperangan dalam kehidupan kami. Melalui pergumulan, permasalahan, persoalan, ujian, bahkan cobaan, kami tetap mampu berdiri tegak. Karena kami tahu Tuhan berjalan bersama kami dan Tuhan memberi kemenangan kepada kami. Kami tetap mau belajar Tuhan untuk setiap hari semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang besar. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, jangan pernah takut. Tetap hadapi tantangan kehidupan kita, peperangan kehidupan kita. Iman kita tetap harus kuat karena Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.